Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Sekarwangi dari Prodi Ekonomi Malam A. Saya akan menjelaskan beberapa materi matematika ekonomi di semester 1 ini untuk pengambilan nilai UTS semester 1. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan dilansir dari Handbook of Mathematics pada tahun 1965 oleh Ayn Bronstein. Barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Barisan bilangan memiliki beberapa jenis, meliputi barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil, barisan bilangan persegi atau kuadrat, barisan bilangan kubus atau kubik, barisan bilangan segitiga, barisan bilangan balok, barisan bilangan Fibonacci. Selanjutnya, bagaimana menentukan rumus suku ke N suatu barisan? Contoh soal, tentukan suku berikutnya dan suku ke N dari barisan aritmatika 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, selisih 2 suku berurutan adalah 1 dan suku pertama 1. Maka suku ke N adalah UN sama dengan N, suku berikutnya adalah suku ke-6, jadi U6 adalah 6. Dan dapat menghitung suku ke-45 yaitu U45 sama dengan 45 dan seterusnya. Selanjutnya ada deret bilangan, dan deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku baris bilangan. Misalnya diketahui barisan 2, 5, 8, 11, 14, 17 sampai dengan yang ditentukan. Barisan bilangan tersebut jika dijumlahkan akan menjadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 dan seterusnya sampai UN. Bentuk seperti ini disebut deret bilangan. Jadi deret bilangan adalah jumlah suku-suku suatu baris, seperti halnya barisan bilangan. Deret bilangan pun dibagi menjadi 2 bilangan, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Adapun notasi sigma. Notasi sigma atau notasi penjumlahan merupakan salah satu materi matematika dasar yang sangat penting untuk dipelajari sebagai dasar untuk mempelajari matematika tingkat lanjut, seperti kalkulus dan statistika. Bentuk lain yang juga mirip dengan notasi sigma atau notasi penjumlahan adalah notasi perkalian atau biasa disebut notasi product. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sum adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis penghitungan suatu penjumlahan yang panjang. Berikut adalah sifat umum dari notasi sigma. Selanjutnya ada barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan adalah daftar bilangan yang dituliskan secara berurut dari kiri ke kanan, di mana ia mempunyai pola atau karakteristik bilangan tertentu. Barisan biasanya disimbolkan dengan UN. Ada pula deret-deret adalah penjumlahan dari suku-suku yang ada di dalam suatu barisan tertentu. Deret ini biasanya disimbolkan dengan SN. Terakhir ada aritmatika. Dalam ilmu berhitung dasar yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang ada di dalam cabang ilmu pengetahuan matematika. Ingat ya, ejaan yang benar itu aritmatika, bukan aritmatika. Lalu ada suku ke N barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelum melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Rumus suku ke N aritmatika. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Simbol UN di sini mewakilkan suku ke N, sementara simbol A mewakilkan suku pertama atau awal dari barisan matematika. Simbol B ini mewakili selisih dari nilai suku-sukunya yang berdekatan. Adapun suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi 2 bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus menentukan terlebih dahulu suku pertama dan suku paling akhir. Artinya kita dapat menggunakan rumus suku tengah dengan syarat kita harus mengetahui
suku pertama dan suku terakhirnya. Contoh misalnya ada soal diketahui suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 20 dan suku barisan paling akhirnya adalah 100. Maka masalah seperti ini bisa dipecahkan dengan rumus suku tengah aritmatika. Rumusnya adalah U tengah atau suku tengah, U terakhir atau suku terakhir, suku pertama atau suku awal. Terakhir ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah pola bilangan berderet di dalam matematika yang mempunyai manfaat sangat penting dalam berbagai hal. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan barisan aritmatika. Terdiri atas suku ke N, U1 atau ke-2 U2 dan seterusnya hingga sebanyak atau suku ke N. Di setiap sukunya memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih setiap sukunya inilah yang disebut beda, disimbolkan sebagai B. Suku pertama U1 juga disimbolkan sebagai A. Seperti bahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, hingga seterusnya yang mempunyai pola yang sama, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika U1 tambah U2 dan seterusnya. Secara konsep sebenarnya untuk deret aritmatika ini sederhana karena kita hanya menjumlahkan barisan aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya sampai suku ke N tergantung apa yang diperintahkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.